Memahami putusan bebas dan putusan lepas. Sebelum membahas upaya hukumnya, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara putusan bebas dan putusan lepas. Putusan bebas, free jeriak. Putusan ini dijatuhkan ketika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Artinya, hakim tidak menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan. Hal ini sesuai dengan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, Onslag van alle rechtsvervolging. Putusan ini dijatuhkan ketika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Contohnya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata, bukan pidana. Jadi, meskipun perbuatannya terbukti, terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatannya tidak melanggar hukum pidana. Upaya hukum terhadap putusan bebas. Secara normatif, Pasal 67 KUHP dan Pasal 244 KUHP menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Aturan ini dibuat untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan kepastian hukum bagi terdakwa yang telah dinyatakan tidak bersalah. Namun, dalam praktiknya, muncul pengecualian yang diatur dalam beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung, MA. Jaksa Penuntut Umum, JPU, diberikan kesempatan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, terutama jika putusan bebas tersebut dianggap sebagai putusan bebas tidak murni. Putusan bebas tidak murni ini dapat terjadi dalam beberapa kondisi, di antaranya adanya kekeliruan dalam penafsiran unsur tindak pidana dalam surat dakwaan. Hakim melampaui kewenangannya, kompetensi absolut atau relatif, dalam menjatuhkan putusan. Adanya pertimbangan yang melanggar hukum atau memasukkan unsur non-yuridis dalam putusan. Dengan adanya jurisprudensi ini, JPU memiliki hak untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas jika terdapat alasan hukum yang kuat. Upaya hukum terhadap putusan lepas. Berbeda dengan putusan bebas, terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Hal ini didasarkan pada Pasal 244 KUHP yang secara eksplisit mengecualikan putusan bebas dari pengajuan kasasi, namun tidak mengecualikan putusan lepas. Tujuan utama dari pengajuan kasasi terhadap putusan lepas adalah untuk memperbaiki penerapan hukum yang keliru. JPU berargumen bahwa meskipun perbuatan terdakwa terbukti, seharusnya perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan bukan perbuatan non-pidana. Melalui kasasi, JPU meminta Mahkamah Agung untuk menguji kembali apakah hakim di pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukumnya. Ringkasan perbedaan upaya hukum. Kategori putusan bebas putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pihak yang mengajukan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dengan syarat putusan bebas tidak murni berdasarkan jurisprudensi. Jaksa Penuntut Umum, JPU. Jenis upaya hukum kasasi. Kasasi. Upaya hukum banding tidak dapat diajukan, sesuai KUHP. Tidak dapat diajukan, sesuai KUHP. Dasar hukum Pasal 244 KUHP, secara normatif dilarang, namun diperbolehkan berdasarkan jurisprudensi MA, dan Pasal 67 KUHP. Pasal 244 KUHP. Alasan pengajuan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Perbuatan terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Meskipun terdakwa telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan, hak JPU untuk mengajukan upaya hukum kasasi tetap ada. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan substansial dan kepastian hukum. Itulah perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas yang harus diketahui. Sekian dan terima kasih.